Competition, Exodus Program of Leadership and Creation hari kedua. Perkenalkan kembali, nama saya Hubert Wijaya. Saya nantinya akan madu teman-teman semua dalam acara exposition ini. Nah, sekarang kita sudah berada nih di acara pertama kita pada hari ini, yaitu penyampaian materi oleh Pak Igede Wisnu Satria Chandra Putra dengan tema The Importance of Research Skill in Digital Business. Sebelumnya saya ingin nyapa dulu nih, apa kabar nih Pak Wisnu? Halo Hubert, kabar baik. Halo Sir, oke. Baik, pada Pak Wisnu, waktu dan tempat dipersilakan. Definisi riset. Ya, research is something that people undertake to find out things in a systematic way. Ya, thereby increasing their knowledge. Jadi pada dasarnya ya itu, ya kita mencari tahu, ya mencari tahu mengenai penyebab suatu hal. Tapi dalam hal ini kita mencari tahunya itu secara sistematis. Jadi di sini kita mengikuti kaidah-kaidah penelitian, gitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan cuma sekedar ngumpulin pendapat, habis itu kita langsung menyimpulkan, nggak sesimpel itu. Istilahnya riset itu dilakukan apabila seringkali dilakukan apabila ada problem yang harus diselesaikan. Ya, baru kita akhirnya melakukan riset. Riset itu harus punya tujuan yang jelas. Ya, tujuannya jelas. Dari awal sudah di-mention tujuannya ngapain sih, gitu ya. Untuk mengetahui apa, untuk menjadi istilahnya menjadi dasar untuk hal apa, gitu ya. Itu istilahnya dari awal kita sudah mendeklar tujuan kita ngapain, ya, melakukan penelitian seperti itu. Statistik mungkin agak serem kedengarannya gitu ya, karena hitung-hitungan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bisa memaksimalkan penggunaan tools, itu kita nanti istilahnya nggak perlu repot-repot ngitung manual. Ya, misal contoh saya meneliti mengenai yang tadi gitu ya, penggunaan digital wallet. Pertanyaan paling awal itu adalah apakah Anda menggunakan digital wallet? Kalau nggak make, udah dihapus nanti datanya, gitu ya. Berarti nggak relevan. Soalnya yang saya fokuskan adalah yang menggunakan digital wallet misalnya. Baru nanti saat udah jadi, ya kita langkah selanjutnya adalah ya kita nulis apa? Ya nulis laporannya, terus kita menulis pembahasannya dari hasil yang diperoleh itu jadinya seperti apa. Oke, pertanyaan pertama, kalau metodenya salah atau kurang tepat. Nah, sebenarnya gini ya, saat kita melakukan penelitian, pada awalnya itu kita harus menentukan metodenya dulu gitu ya. Misalnya kita pilihnya kuantitatif, ya metodenya pasti yang digunakan adalah yang berkaitan dengan data numerik, ya statistika. Gitu. Kalau kualitatif, metodenya ya yang digunakan ya lebih ke arah yang deskriptif, gitu kan. Harus disesuaikan. Jadi biasanya kalau nanti Viviana meneliti gitu ya, itu kan ya Pak, yang namanya kalian masih mahasiswa gitu ya, kan nanti kan kalian pasti dibimbing dulu gitu kan, soalnya mungkin kan kalian belum punya pengalaman gitu ya. Jadi saat bimbingan itu ya pasti nanti akan diarahkan untuk menggunakan metode yang terbaik seperti apa. Ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi pemaparan materi yang tentunya akan disampaikan oleh dosen yang tentunya kita nggak asing nih. Pada kali ini materi yang akan dibawakan berjudul Important Secret to Win Business Case Competition yang tentunya akan dipersembahkan oleh Pak Agung Stefanus Kembau, SE, MBA. Nah, gimana nih kira-kira kabarnya nih Pak Agung nih? Oke, selamat malam semua teman-teman. Malam Pak. Malam Pak. Malam sekali lagi dong. Nah, hari ini saya mau discuss terkait dengan important secret to win business case competition. Nah, tentu saja tidak bisa lepas dari teman-teman sendiri. Dan nantinya harapan saya ketika materi ini selesai disampaikan, itu tidak hanya berlalu begitu saja, tapi dapat tempat dalam hati dan pikiran teman-teman semua. Tentu ini menjadi sangat penting, terutama buat program studi bisnis digital, karena kita saat ini kan sedang persiapan juga ada program inkubator bisnis, kita juga banyak persiapan proyek-proyek dalam mata kuliah, tetapi di sisi lain memang keadaan kontekstual tidak memungkinkan materi itu ditransfer dalam kelas, dan kemudian kita mengharapkan mahasiswa itu bisa memahami. Ini kalimat yang diucapkan oleh mendiang Steve Jobs ketika dulu dia masih ada.
menarik ketika kita lihat bahwa ketika justru tren bisnis digital itu berkembang, teknologi semakin berkembang, aspek-aspek humanis justru semakin bertumbuh pada manusia. Pertanyaan terkait dengan aspek-aspek humanis itu semakin bertumbuh, dipertanyakan, bahkan yang teranyar, latar belakang Elon mengakuisisi, saya tidak tahu ya fundamentalnya seperti apa. Dia share itu secara otentik, original dalam Twitternya bahwa saya mau memastikan bahwa freedom of speech itu masih berlaku di Twitter. Ke depan saya akan terus mengkampanyekan ini, bahwa teman-teman jangan larut dalam teknologinya, sama seperti di mata kuliah saya digital marketing. Kalau kita tenggelam dalam teknologinya, kita tenggelam dalam tools-toolsnya, dan menjadi tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk outline hari ini, saya ambil dari konteks pemaparan business presentation dari Simon Sinek. Simon Sinek ini lumayan populer di YouTube, terutama TED Talk-nya itu ditonton oleh jutaan orang. Dia mengatakan dalam bukunya Starting with Why, yang saya baca 2018 itu, berbicara bagaimana propose ide. Gitu. Dia menilai bahwa untuk propose ide, majority of people itu start with what. Ya kan? Kalau kita buat laporan, makalah kita buat dulu dari latar belakangnya apa, permasalahannya apa, kemudian how, bagaimana kita akan mencapainya, kemudian baru alasannya apa, why. Gitu. Tapi menurut Sibyl sendiri, dalam era teknologi saat ini harusnya kita putar. Gitu. Kita bukan menampilkan teknologinya di what, tapi kita mulai dengan why, alasannya kenapa. Jadi outline saya hari ini terinspirasi dari itu, why dulu, alasannya dulu, secara fundamental, kemudian kita masuk pada how, bagaimana caranya, dan terakhir what. Ya, kita akan berbicara tentang framework and tools. Kenapa kita kemudian berkompetisi? Ini ada komentar menarik dari Richard Dawkins. Ini peneliti biologi, biomolekular. Dia bilang, dia menulis buku yang sangat fundamental, yang sangat populer. Ya, ketika pandemi ini saya baca ulang The Selfish. Jadi dia bilang bahwa human itu selfish. By nature, human itu selfish. Dia mengatakan Tuhan itu tidak relevan saat ini. Buku yang teranyar lainnya adalah Selfish Gene. Manusia itu selfish. Bisnis unik gitu. Saya selalu mengatakan pada teman-teman, khususnya dalam marketing gitu, bahwa ilmu bisnis manajemen itu mudah dipelajari, tapi sangat sulit dipraktekkan. Digital marketing Anda bisa pelajari itu dalam waktu 1 minggu. Tapi menerapkannya seperti apa? Itu pertanyaan berbeda. Kan Anda bisa lihat beberapa iklan bootcamp marketing cuma 1 minggu, iklan marketing cuma 3 hari bahkan cuma beberapa jam, ada pelatihannya seperti itu. Tapi the real issue adalah bagaimana menerapkannya. Manajemen itu seperti itu. Teman-teman kan sadar sendiri, menyadari sendiri bagaimana manajemen kan bagian dari organisasi bagian dari manajemen gitu. Bagaimana sulitnya membangun suatu organisasi Exodus ini sendiri. Padahal Anda ini secara genre, secara demografi itu usianya hampir relatif sama, ya. Kepentingan sama, ruang lingkup masih terbatas. Itu saja teman-teman sudah kesulitan kadang-kala dalam memanage sesuatu. Selamat malam Pak Agung, saya ingin izin bertanya Pak. Berdasarkan pengalaman saya selama ikut kompetisi dari SMA, kuliah, terus sampai sekarang, kan pasti kayak melalui banyak ombak lah ya, misalkan kita ada di titik atas ataupun di titik bawah. Nah, kira-kira buat teman-teman Exodus yang lainnya, gimana sih kayak supaya mereka tuh bisa menghadapi ombak-ombak tersebut supaya tetap stay strong gitu lah. Jadi kayak dia secara mental, secara pokoknya dia tuh kuat walaupun dia ada di titik atas ataupun titik bawah, Pak. Karena kan pasti kayak mereka pasti melalui hal tersebut gitu kan ya. Sebenarnya yang mempertahankan kita, kalau menurut saya pribadi ya, berdasarkan pengetahuan saya, spiritualitas, juga pengalaman, adalah why-nya gitu, atau alasan. Jadi finding your why gitu. Ada banyak orang berkompetisi karena dasar social climbers misalnya. Bukan karena ingin cari tahu atau ingin menambah sesuatu. Tidak punya daya juang gitu. Jadi kita harus finding your alasan kita apa, makna kita apa, dan kita taruh buat sesuatu hal yang berharga gitu. Misalnya, saya mengikuti bisnis competition ini agar supaya saya bisa perform dengan baik, saya punya potensi dengan baik, dan suatu saat saya bisa membanggakan ibu saya gitu, yang sudah susah payah menyekolahkan saya misalnya, yang berkorban habis-habisan, dia nggak pakai laptop, saya pakai laptop bagus gitu. Dia pakai handphone jadul, biar saya bisa pakai handphone yang paling terbaru. Nah, bisa teman-teman bangun link itu atau koneksi itu dengan hal-hal yang penting buat Anda. Apakah itu kekeluargaan,
atau juga cita-cita ke depan? Nah, udah mulai banyak jawab nih, tebak masa depan. Waduh, keren. Oke, nah saya bacakan judulnya ya. Game kali ini kita akan bermain game dengan judul tebak maskot, teman-teman. Jadi game ini kalian menebak maskot sesuai dengan gambar yang tersedia ya, teman-teman. Jadi maskotnya di sini tuh bisa berasal dari maskot suatu brand makanan atau tempat-tempat juga ya, teman-teman. Nah, kayak kita langsung mulai aja nih. Pada mulai penasaran nggak nih ya? Oke, coba kita mulai dari game pertama ya. 1, 2, 3. Ayo, boleh nebak nih. Kira-kira ada yang tahu nggak logo apa nih kira-kira nih? Nah, ini tuh logonya yang cukup lama dan ini salah satu logo brand yang terkenal, teman-teman. Dan sekarang udah berganti jadi ayam nih. Ada yang tahu nggak? Logo dulunya udang, sekarang ayam nih. Ayamnya namanya Coki, teman-teman. Ada yang tahu nggak kira-kira brand apa nih? Oke, karena pada penasaran nih, ada yang bilang coklat Coki juga nih, bukan ya? Oke, coba kita reveal nih kira-kira jawabannya apa ya. Nah, jawabannya adalah Shopee. Jadi selamat kepada Aurel karena udah menang di sesi G1 ya. Nah, kita lanjut nih ke sesi 2 ya. 1, 2, 3, ayo tebak. Nah, ini identik dengan kepang 2-nya, kira-kira ada yang tahu nggak nih? Bukan Annabelle ya, ini kita nggak main horor-hororan, teman-teman. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih? Ada yang bilang geprek, Annabelle, Hokben. Oke. Nah, itu adalah logo Wendy ya, teman-teman. Logo maskotnya Wendy.